Kadang juga pesawat bisa kalau dia kena jalurnya dia, ya bisa terhisap bisa masuk terhisap dan masuk, nggak bisa ya. ditemukan ya, susah. Nggak bisa ditemukan dia. Segitiga Bermuda, meski bukan sebuah kisah misteri baru, namun cerita tentang nama ini selalu dikaitkan sebagai salah satu perairan laut paling berbahaya, bahkan menjadi momok menakutkan di seluruh dunia. Pasalnya, banyak tragedi misteri hilangnya kapal dan pesawat terbang di sekitar perairan Atlantik yang membentang di Bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Tercatat dari tahun 1800, kawasan yang juga disebut segitiga setan ini telah menelan korban jiwa yang bahkan seringkali tak bisa dijelaskan secara logis. Terkenal angker karena mungkin banyak kapal atau enggak pesawat yang masuk ke dalam, mungkin karena arusnya tuh terlalu gede kali ya. Ya dikaitin kadang tuh pesawat terbang tuh suka ada kecelakaan di situ ya. Tapi tahukah Anda, 16.000 km dari segitiga Bermuda, ada kawasan yang dinilai punya kekuatan supranatural serupa, bahkan dengan bentuk yang sama. Berada di titik antara Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Jawa, inilah segitiga Masalembo. Salah satu laut paling ditakuti karena banyaknya kisah tragis sekaligus mistis. Masih teringat betul di benak kita bagaimana publik tanah air geger dengan kejadian yang menimpa pesawat Adam Air pada 1 Januari 2007 silam. Pesawat dengan nomor penerbangan 574 tujuan Surabaya Manado tersebut dinyatakan hilang tanpa jejak setelah terakhir diketahui mengudara di kawasan perairan Masalembo. Setahun berikutnya, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengumumkan penyebab kecelakaan adalah cuaca buruk, kerusakan alat bantu sistem navigasi, serta kegagalan pilot. Jasad dari 102 penumpang dan bangkai pesawat tetap terkubur di dasar laut sampai sekarang. Beberapa hari sebelumnya, musibah juga menimpa kapal feri Senopati Nusantara, tepat di kawasan segitiga Masalembo. Berlayar dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah, KM Senopati Nusantara dinyatakan hilang pada 30 Desember setelah tak kunjung tiba di pelabuhan akhir, yakni Semarang, Jawa Tengah. Dari sekitar 628 penumpang yang terdaftar pada manifest, sebanyak 347 penumpang meninggal dan 2 tak diketemukan jenazahnya. Lagi-lagi, pihak terkait menyebut bahwa faktor cuaca menjadi penyebab tragedi KM Senopati Nusantara. Sementara tragedi besar pertama yang menyita perhatian publik adalah tenggelamnya kapal motor penumpang Tampo Mas II pada awal tahun 1981. Berlayar dari Jakarta menuju Sulawesi, KMP Tampo Mas II terbakar dan akhirnya karam di perairan Masalembo. Ratusan penumpang tewas. Beberapa sumber bahkan menyebut jumlah itu bisa saja mencapai ribuan jika semua penumpang terdaftar dalam manifest pelayaran. Lantas, apa sebenarnya yang dihadapi oleh mereka yang melintasi perairan Masalembo? Benarkah ada kekuatan mistis yang luar biasa sehingga berpengaruh pada area laut bahkan sampai udara? Tim Secret Story melakukan penelusuran ke kawasan Majene yang menjadi salah satu titik dari segitiga imajiner Masalembo. Tempat yang kami tuju pertama kali tentulah kampung para nelayan di desa Pamboang yang sehari-harinya mengarungi ombak dari Selat Makassar. Yang mengejutkan, rata-rata dari mereka mengakui bahwa ada kekuatan goib tak kasat mata yang bersembunyi di dasar laut Majene. Disebut-sebut, kawasan perairan Masalembo adalah perwujudan kerajaan goib yang dikuasai oleh sosok Ratu Malaka. Kalau mau melanggar itu Laut Rewata harus beri salam. Soalnya pernah bapak saya pernah alami ada monster di situ, monster gurita, sama ada lagi ikan yang besar sekali, ikan marling yang besar sekali. Ikan marling itu warnanya warna kuning merah.
Biasa disebut kawasan larangan, Laut Rewataa secara titik berada di utara, tak jauh dari kota Majene. Jika nelayan berani melanggar dan melintas laut tanpa mengucap salam, niscaya kejadian aneh akan datang menimpanya. Seperti yang dialami Ali ketika air laut tiba-tiba saja berubah hitam pekat dan berputar deras membentuk pusaran. Waktu saya itu malam, saya itu terputar kapal, aku tidak tahu, bilangnya saya bapakku, tawakal aja, minta sama Tuhan. Ya Allah, selamatkanlah saya, karena ombak sudah kita tidak tahu. Waktunya itu kencang sekali angin, ombaknya terlalu besar. Pas saya kasih kemudiku, pas lepas kapal itu miring, langsung berbalik. Tapi untung tidak ada orang meninggal. Konon, pusaran yang berada di kawasan perairan Masa Lembo bukanlah sekedar perubahan arus semata. Fenomena itu diyakini sebagai munculnya gurita raksasa sebagai wujud dari penguasa goib lautan Selat Makassar. Pernah Kak sering di sini tuh pagi pergi keluar cari gurita. Nah, habisnya ke sana sampai di ujung Tanjung di sana Rewataa. Nah, ada kuliah di situ, lubang di situ. Cuma sekilas saja karena takut dilihat tuh. Lihat lubang itu hitam, langsunglah kabur, putar balik. Iya, kayak sumur tapi besar. Ya kan, kata orang tuh kalau lihat lubang begitu ada lubang gurita itu besar tuh. Jadi takut tuh. Tak sekedar kesaksian mereka yang melaut, pertemuan kami dengan Pak Banhar juga membuat persepsi kami tentang mengerikannya Laut Majene semakin menjadi-jadi. Banhar yang juga nelayan asli Majene ternyata memiliki kemampuan supranatural, yakni mampu melukis dengan mata batin. Dia tak keberatan untuk menggambarkan kepada kami kondisi Laut Majene jika ditilik dari kacamata spiritual. Ini perairan Laut Majene ini. Oh, yang di sini ya? Ya, yang sering kita lewati untuk memancing di sini para nelayan. Tapi dari ini laut, yang ini perairan laut yang biru ya? Ya. Tapi kenapa ada sebagian di tengah ini yang berwarna hitam atau kebiruan ini ya, apa, Bang? Ini Pak, ini laut, ini pusaran laut ini, pusaran air ini Pak. Oh, itu ada pusaran laut. Iya, itu ini posisinya di sebelah mana sih kalau di laut? Di bagian udah tengah atau? Ini pas tengah-tengah ini, pusaran ini. Iya. Ini ya, ini arus putar ya? Arus putar ini. Ini kalau ada perahu atau ini masuk bahaya ya? Iya bahaya nih Pak, kayak gini kan biasa terjadi Pak, ada lewat kapal terus ditarik ini turun ini. Lewat lukisannya Pak Banhar menyebut di perairan Laut Majene terdapat sebuah area atau titik paling berbahaya berupa palung dan pusaran air yang sangat luas dan besar. Para pelaut Mandar biasa menyebut tempat misterius ini dengan nama Ngalok atau Tanjung Rangas. Sangat ditakuti oleh hampir semua nelayan karena diyakini sebagai sebuah dimensi goib yang dihuni oleh sosok tak kasat mata berwujud mengerikan yang kerap menenggelamkan perahu dan kapal yang melintas. Ini perahu, kapal ini Pak. Kapal besar terhisap. Iya. Oh, dia modelnya itu pusaran air memang. Iya. Selalu pusaran airnya itu ada ya di situ. Iya, selalu. Angin juga dipengaruhi juga, Bang. Angin juga pengaruh juga angin. Kencang juga ya. Kencang juga angin. Oke, ini di daerah sini berarti ini yang area bahayanya ya. Ya, di sini lah area bahayanya kalau di perairan Majene di sini. Oke, nggak cuma perahu-perahu kecil, kadang ada pesawat atau bisa ya? Ada pesawat juga. Kadang juga pesawat bisa kalau dia kena jalurnya dia. Jalurnya. Iya. Bisa terhisap masuk dan nggak bisa ditemukan ya, susah ya. Susah ditemukan dia. Jadi pelaut-pelaut atau nelayan di sini kalau lewat sini gimana caranya menghindar atau? Ya menghindar dia, Pak, menghindar dia. Kan kita kalau sebelum nyampe di situ kita lihat, ya kita sudah lihat itu, jadi kita menghindar. Kami pun semakin penasaran. Sembari menguatkan hati, kami mengajak salah satu nelayan untuk mengantar tim melakukan penelusuran langsung menuju salah satu titik di perairan Laut Majene. Bersama Pak Marling, pagi hari sekitar jam 9, kami berangkat dari pesisir pantai Pamboang Majene dengan menggunakan sebuah perahu layar berukuran sedang atau yang biasa disebut perahu katinting.
Dikarenakan saat itu kondisi angin sedang tidak bersahabat, maka perahu dengan kapasitas 3 orang penumpang ini harus dijalankan dengan menggunakan tenaga motor diesel. Sekitar hampir 1 jam perjalanan meninggalkan area pantai, kami pun sampai di tengah laut lepas Majene. Dan rupanya kondisi cuaca di sini terasa sedikit berubah-ubah. Angin dan ombak terkadang tenang, namun tiba-tiba terasa sangat kencang. Pak Marling mematikan mesin perahunya, lalu menunjuk ke salah satu titik yang selama ini dianggap angker dan ditakuti di kalangan nelayan Majene. Pak Marling, ini kita posisi kan sudah di tengah ya? Iya, tengah laut. Nah, kalau Bapak bilang tadi yang arusnya itu tuh betul nggak sih Pak? Katanya perairan sini nelayan-nelayan bilang dinamika ombak dan anginnya tuh beda-beda terus berubah-berubah. Iya, betul-betul itu. Karena kadang teduh, kadang juga tiba-tiba ada gelombang kan begitu, kayak ada pusaran arus kan begitu kan. Pusaran kayak melingkar-lingkar gitu, melingkar-lingkar kayak lubang-lubang tengahnya kan. Tapi terlihat dari bawah itu misalnya ada lubang besar atau apa, terlihat atau enggak? Nah, di atas saja, kalau di bawah kan tidak terlihat, cuman memang di atas terlihat. Ya, konon di sekitar perairan inilah para nelayan termasuk Pak Marling kerap diteror dengan kemunculan sebuah lubang hitam berukuran sangat besar disertai pusaran air dan angin yang sangat kencang. Pak Marling menyebut dirinya sering mengalami keganjilan tersebut, terutama jika sedang berlayar sore hingga menjelang malam hari. Ciri-cirinya apa Pak Marling? Misalnya Pak Marling sedang pakai perahu ini, tiba-tiba pusaran air itu muncul, terlihatnya ciri-cirinya apa biasanya? Ciri-cirinya itu kayak ini ombaknya kan di situ-situ aja, artinya ombaknya di situ kan bunyi juga kan lain bunyinya. Oh, ada bunyi juga. Iya, kan sementara perairan teduh ini kan pastinya tiba-tiba ada bunyi kayak air di pinggiran gitu, bunyi gitu. Terus ombak-ombaknya kan agak seperti ada yang dari arah barat, dari timur, dari utara, dari selatan, jadi numpuk di situ, makanya. Ketika sudah tak bisa bergeser, pria 45 tahun ini hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Meski begitu, Marling memang tak pernah lupa pesan dari ayah dan kakeknya yang juga seorang nelayan. Kalau di situ kan, kalau kita lewat di situ itu tidak senangnya kita mau bicara-bicara takabul. Terus kalau kita mau kencing di lewat situ kan, tidak kalau kita boleh buang air tidak kecil. boleh langsung di bawah sini, harus kita ambil timba-timba, baru dibuang. Kita kencing di timba. Nggak boleh langsung berdiri gitu ya? Iya, tidak bisa. Itu karena apa Pak? Karena pamali juga ya? Ya, pamali juga, artinya ya itulah namanya pesan-pesan orang tua dulu kan harus ya diikuti, karena kurang ajar juga namanya kalau kita lewat itu kan. Tetapi ketika kami menyebut mitos gurita raksasa, Pak Marling seolah enggan untuk menceritakan lebih lanjut. Nampak betul keraguan dan kesan menutup-nutupi. Apakah karena takut yang tersimpan di dalam hati? Entahlah. Kalau menurut Pak Marling ada kaitannya nggak sih sebenarnya mitos Ngalo itu dengan mitos yang gurita besar itu Pak? Sebenarnya ada kaitan nggak kalau menurut Bapak sebenarnya? Ya menurut cerita orang-orang tua dulu memang ada kaitannya itu. Ada kaitannya, karena di Ngalo itu kan kadang ada air dangkal yang bisa pindah-pindah gitu. Sementara kita di perairan luas ini kan, di perairan yang dalam, kadang-kadang itu ada kedalaman dangkal yang pindah-pindah begitu, pindah-pindah. Nah, itu yang paling ditakutkan. Semua nelayan-nelayan pasti menghindari. Iya. Lalu, apa sebenarnya penyebab terjadinya banyak kecelakaan serupa di wilayah perairan ini? Benarkah tragedi ini ada campur tangan goib dari para penghuni laut tak kasat mata? Atau sebenarnya peristiwa ini justru murni karena faktor alam? Jika dilihat dari faktor geografis, kawasan segitiga Masa Lembo sendiri merupakan tempat terjadinya pertemuan berbagai arus yang sering disebut sebagai arus lintas Indonesia atau Arlindo.
di mana air dari Samudra Pasifik Barat yang lebih tinggi masuk ke kawasan Samudra Hindia melewati Selat Flores dan juga Laut Bali. Beberapa jurnal menyebut Arlindo yang merupakan satu-satunya saluran di daerah tropis di mana terjadi pertukaran massa air antar samudra menjadi penyebab dari berbagai fenomena alam, anomali iklim, termasuk siklon tropis. Ya, perairan Majene atau tepatnya adalah Selat Makassar memang ini merupakan lalu lintas pelayaran internasional dengan kondisi dinamika laut yang seringkali mengalami perubahan. Nah, perubahan itu tentu disebabkan oleh arah angin, kemudian arus laut, dan juga gelombang. Hal itu diperkuat dengan fakta bahwa Selat Makassar menjadi salah satu bagian terdalam dari Laut Sulawesi, yaitu mencapai 2,5 km. Bagian selatan selat yang dianggap paling dangkal, kedalamannya masih mencapai 2.000 meter. Sekedar catatan, kapal Titanic yang tenggelam dan sampai kini tak berhasil diangkat bangkainya terdampar di kedalaman 3.800 meter. Tak sampai 2 kali lipat dalamnya Selat Makassar. Kalau secara demografi sih kita lihat wilayah pesisir Majene itu kan langsung paling dalam, ya kan. Jadi kemungkinan kalau menurut saya dan melihat peta itu kemungkinan besar itu arusnya yang ke bawah. Sehingga hal apapun yang jatuh misalnya tiba-tiba tidak bisa ditemukan, karena kalau kita lihat palung laut di sini itu tiba-tiba langsung jurang kan, terjun. Jadi kemungkinan larinya turun itu cepat, jadi seperti dibawa arus ke dalam dasar laut begitu. Lantas, dari mana datangnya pusaran-pusaran arus yang dianggap dapat menghisap perahu yang melintas? Lokasi Majene yang berupa tanjung ternyata memungkinkan terjadinya perputaran arus yang berasal dari dasar laut. Meski membawa berkah berupa melimpahnya tangkapan laut, arus lintas Indonesia tentu juga bisa menjadi dua mata pisau yang berbeda jika mereka yang melintas tak waspada. Di laut sendiri dikenal fenomena upwelling, di mana terjadi pergeseran atau perputaran air dari dasar menuju permukaan. Massa air di lapisan bawah yang sering disebut sebagai thermocline ini ditenggarai datang dari Selat Makassar dan bertemu di segitiga Massa Lembo. Kalau postur wilayah perairan itu memang kalau ada tanjung ya itu berpotensi terjadinya gelombang, ada arus yang berputar di situ karena mungkin di sini adalah karena perputaran arus dan pertemuan angin yang tidak sama. Dan kondisi angin yang berhembus sepanjang tahun memang di sini bervariasi ya. Sementara menilai mitos yang berkembang di masyarakat, Ahmad Ridhoi menyebut bisa saja hal itu merupakan pesan leluhur yang dikisahkan untuk melindungi anak cucunya. Sebagai bangsa yang sangat erat dengan cerita legenda, kisah mitos dibalut mistis memang seringkali menjadi media efektif untuk dijadikan pedoman berperilaku, termasuk di lautan. Secara mitos, mitologinya orang menyebut di sini Ngalo, jadi perairan yang ada di sini Ngalo namanya. Orang juga meyakini ada namanya gurita besar ya. Konon ini ceritanya, gurita besar ya namanya Kawao. Jadi itu disebut sebagai Kawao, katanya gurita yang sudah sangat besar, tua, dan itu biasa mengambil kapal-kapal yang lewat atau yang melintas kalau misalnya ada hal atau sesuatu yang dilanggar. Apapun penyebab utama dari tragedi di Massa Lembo, manusia memang tak sepatutnya angkuh terhadap kekuatan alam yang terlihat tenang, tetapi punya daya rusak luar biasa. Di balik keindahan Majene, tak bisa dipungkiri ada bahaya yang secara konstan mengancam manusia.
Dan disitulah sejatinya fungsi ilmu dan doa bersatu sebagai jalan terbaik umat manusia.